Pak. Pak Presiden, capek-capek udah. Enggak, Pak. Capek. Halo, Pak Presiden. Izin, Pak, ikut, Pak. Boleh masuk. Wes ngarep lho kowe. Wes semene aku. Malam, Pak. Dihadang. Mau kemana, Pak? Rencana kemana, Pak? Kemana? Apa, Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Oh, jangan, Pak. Ikut boleh ya Pak? Sama kangen ya, Pak. Mas. Semundur soalnya. Pas semundur maksudnya kene kepyak. Orang malah. Bu, Ibu. Sehat Bu. Pak gak ikut Ibu? Nggak ikut ke wedangan, Bu. Ya. Iya, Bu. Mas foto. Satu Pak Mayor tadi. Ada, Pak? Termasuk pilkada nggak, Pak? Pak, ini spesial ke Solo. Makan nasi goreng Jawa. Oh. Rasanya gimana, Pak? Cocok dengan lidahnya? Ada soal pilkada, Pak? Ada soal pilkada, Pak? Tadi makannya nasi goreng Jawa. Prabowo dan Jokowi bertemu. Perubahan besar di Pilkada 2024. Analisis pertemuan Prabowo dan Jokowi. Pertemuan Prabowo dan Jokowi, momen penting untuk masa depan politik Indonesia. Prabowo dan Jokowi bertemu. Siapa yang diuntungkan dalam Pilkada mendatang? Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di kediaman Jokowi, Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 3 November 2024. Prabowo tiba sekitar pukul 18.20 WIB dengan menggunakan kendaraan Toyota Alphard. Sebelum masuk ke Jalan Kutai Utara, Prabowo sempat menyapa wartawan dengan melambaikan tangan dari dalam kendaraan. Tiba di Sumber, Prabowo Subianto masuk ke kediaman Jokowi sekitar 30 menit. Selanjutnya, Prabowo yang mengenakan kemeja warna biru serta Jokowi yang mengenakan kemeja putih kembali keluar. Sebelum memasuki kendaraan, Prabowo dan Jokowi menyapa kembali wartawan. Presiden Prabowo juga sempat menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan kemana keduanya akan pergi. Kemana? Saya nggak tahu jalan di Solo, kata Prabowo. Selanjutnya, Jokowi dengan menggunakan kendaraan yang sama dengan yang digunakan oleh Prabowo menuju ke Angkringan Oma Semar. Hingga berita ini disiarkan belum diketahui agenda kedatangan Presiden Prabowo temui Jokowi di Solo. Mari kita beri analisisnya. Sebelum itu subscribe, like, dan share dulu ya. Sikat. Mari kita analisis. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada sejumlah hal yang dibicarakan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, saat keduanya dinner bareng di Angkringan Oma Semar, Laweyan, Solo, Minggu, 3 November 2024, malam. Prabowo dan Jokowi memulai makan malamnya di Angkringan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keduanya terlihat meninggalkan lokasi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengungkapkan ada sejumlah masalah yang dia bicarakan bersama Jokowi. Namun, dia enggan membeberkan isi pembicaraan itu. Ngobrolnya masalah ini dan itu, ujarnya.
Ketika disinggung soal pilkada serentak 2024, dia justru menjawab, nasi goreng Jawa enak banget. Soal pilkada? Tadi makannya nasi goreng Jawa, kilahnya. Prabowo mengunjungi rumah Jokowi setelah kunjungannya ke Bali. Keduanya naik mobil bersama untuk makan malam di Oma Semar, Laweyan, Solo. Prabowo tiba di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Presiden menunggang mobil Alphard putih dengan nomor polisi B2095ZZH. Prabowo kemudian masuk rumah Jokowi dan berada di dalam sekitar 20 menit. Sekitar pukul 18.40 WIB Prabowo keluar bersama Jokowi. Kemana? Saya nggak tahu jalan di Solo, ujar Prabowo saat hendak memasuki mobil Alphard putih. Sementara itu, istri Jokowi, Iriana Jokowi mengantar kepergian Prabowo dan Jokowi hingga depan pintu gerbang. Pada 3 November 2024, Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia, bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo di sebuah angkringan di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana santai, dengan keduanya menikmati nasi goreng Jawa di angkringan Oma Semar. Prabowo menegaskan bahwa pertemuan ini tidak membahas topik politik, melainkan hanya silaturahmi dan makan malam bersama. Lokasi angkringan tersebut memiliki makna unik karena mencerminkan tradisi kuliner rakyat yang lekat dengan budaya Jawa. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Solo memiliki makna penting bagi perpolitikan nasional. Meski pertemuan tersebut diklaim hanya sebagai silaturahmi tanpa pembahasan politik, peristiwa ini menunjukkan hubungan positif dan harmonis antara Prabowo dan Jokowi, yang sebelumnya merupakan rival dalam dua pemilihan presiden berturut-turut. Kehangatan hubungan antara kedua tokoh ini dapat memberikan sinyal stabilitas politik serta kontinuitas dalam kebijakan pemerintahan, terutama mengingat peran penting Jokowi sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di kalangan publik dan politik. Selain itu, interaksi ini dapat memberikan pengaruh positif pada pengikut dan pendukung masing-masing, menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi dialog lintas partai dan kerjasama dalam pemerintahan. Dalam jangka panjang, pertemuan ini juga berpotensi mengurangi polarisasi di masyarakat, karena pertemuan di tempat yang sederhana seperti angkringan memancarkan pesan kedekatan dengan rakyat serta komitmen untuk bekerja bersama demi kepentingan nasional, terlepas dari perbedaan politik di masa lalu. Bagi lawan-lawan politik, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di Solo bisa dimaknai sebagai sebuah langkah strategis yang menunjukkan konsolidasi dan penguatan hubungan antara dua figur penting di Indonesia. Hal ini mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi pihak oposisi karena keakraban antara Prabowo, sekarang Presiden, dan Jokowi, mantan Presiden yang masih memiliki pengaruh besar, bisa berarti adanya kekompakan dalam pemerintahan dan kesinambungan kebijakan. Konsolidasi ini bisa mengurangi ruang gerak oposisi untuk menawarkan alternatif, terutama jika Prabowo berhasil mempertahankan dukungan kuat dari basis pendukung Jokowi. Selain itu, jika pertemuan ini memperkuat sinyal koalisi atau kesatuan dalam lingkup kekuasaan, maka upaya oposisi untuk menciptakan perbedaan atau kritik terhadap pemerintah bisa kehilangan pengaruh, terutama di kalangan masyarakat yang berharap pada stabilitas politik. Bagi pihak oposisi, langkah ini mungkin menjadi tantangan untuk meningkatkan narasi atau strategi yang relevan dalam menjangkau publik dan mempertajam perbedaan politik yang diperlukan dalam iklim demokrasi. Sebagai seorang pakar, pertemuan antara Presiden aktif Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo di Solo bisa ditafsirkan sebagai simbol dari hubungan yang kuat dan kontinuitas dalam pemerintahan. Keduanya sebelumnya merupakan rival dalam pemilihan presiden, namun kini menunjukkan bahwa hubungan politik yang sehat dapat berkembang meski ada perbedaan di masa lalu. Ini menyoroti sisi positif dari perpolitikan nasional yang dewasa, di mana kepentingan negara bisa menjadi fokus utama di atas ambisi atau konflik politik pribadi. Pertemuan ini juga menandakan stabilitas politik yang penting bagi iklim ekonomi dan sosial, mengingat para investor dan publik seringkali merasa lebih nyaman dalam suasana politik yang bersahabat. Prabowo, yang menjabat sebagai presiden, dengan dukungan moral dari Jokowi, bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakannya, terutama dalam melanjutkan proyek atau inisiatif yang sudah dimulai sebelumnya oleh Jokowi. Dalam hal ini, komunikasi dan kesinambungan dalam kebijakan nasional akan lebih terjamin, membantu mengurangi ketidakpastian yang seringkali mengganggu peralihan kekuasaan. Namun,
Ini juga memberikan tantangan bagi pihak oposisi, yang mungkin melihat pertemuan ini sebagai sinyal kesatuan dalam lingkup kekuasaan. Hal ini bisa memaksa oposisi untuk lebih inovatif dalam mengkritik kebijakan pemerintah atau dalam membangun narasi yang kuat untuk menciptakan daya tarik di luar lingkaran pengaruh Prabowo dan Jokowi. Secara keseluruhan, pertemuan ini mengirimkan pesan kuat bahwa kolaborasi lintas peran dan generasi pemimpin dapat menjadi kekuatan besar bagi stabilitas negara dan kepentingan rakyat, sebuah model yang bisa ditiru dalam dinamika politik yang sehat dan produktif. Pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, lawan politik, dan para pendukung berdasarkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. 1. Kepada masyarakat, pertemuan ini menunjukkan bahwa meskipun para pemimpin politik pernah bersaing keras dalam pemilu, mereka tetap dapat bersatu untuk kepentingan nasional. Hal ini mengirim pesan bahwa kepentingan negara lebih utama daripada ambisi pribadi atau kepentingan kelompok. Masyarakat dapat melihat ini sebagai bukti bahwa stabilitas dan kemajuan bangsa bergantung pada kerjasama, bukan pada konflik yang berlarut-larut. 2. Kepada lawan politik, pertemuan ini bisa menjadi pengingat bagi pihak oposisi bahwa kompetisi politik harus diiringi dengan sikap saling menghormati dan terbuka terhadap kerjasama demi kepentingan yang lebih besar. Lawan politik diharapkan dapat mengedepankan kritik yang membangun serta menyadari bahwa perbedaan politik bukanlah penghalang bagi dialog dan kolaborasi. Pertemuan ini juga bisa menjadi pengingat bagi oposisi untuk berfokus pada kritik konstruktif yang relevan dengan kebutuhan rakyat, bukan sekadar kritik yang didasarkan pada konflik atau perbedaan pribadi. 3. Kepada pendukung, bagi para pendukung, pertemuan ini menyampaikan pesan untuk meneladani sikap terbuka yang ditunjukkan oleh kedua pemimpin ini. Pendukung diharapkan dapat memoderasi antusiasme mereka dan mengedepankan harmoni, menghindari polarisasi yang seringkali terjadi di kalangan akar rumput. Pertemuan ini menunjukkan bahwa para pemimpin mereka mampu bersikap besar hati dan lebih memilih dialog ketimbang konflik, sebuah nilai yang diharapkan juga tercermin dalam sikap para pendukung di lapangan. Dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo, keduanya memiliki peran yang signifikan, namun dengan dampak dan nilai yang berbeda dalam konteks politik saat ini. 1. Prabowo Subianto. Sebagai presiden aktif, kehadiran dan inisiatif Prabowo dalam pertemuan ini penting untuk menunjukkan niatnya menjaga kesinambungan pemerintahan. Sebagai pemimpin yang sedang menjabat, pertemuannya dengan mantan presiden yang masih sangat berpengaruh dapat memperkuat legitimasi Prabowo dan menunjukkan kepada publik bahwa ia mendapatkan dukungan moral dari pendahulunya. Hal ini memperkuat stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang melihat bahwa pemimpin saat ini memiliki koneksi dan dialog terbuka dengan pemimpin sebelumnya. 2. Joko Widodo. Bagi Jokowi, sebagai mantan presiden yang masih dihormati dan berpengaruh di kalangan masyarakat, pertemuan ini memperlihatkan dukungannya terhadap kepemimpinan Prabowo. Dukungan atau keterbukaan Jokowi dalam berkomunikasi dengan Prabowo dapat membantu memuluskan transisi kebijakan, mengurangi potensi polarisasi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan yang mungkin masih berlanjut dari pemerintahannya. Hal ini penting untuk stabilitas politik di tengah tantangan yang mungkin dihadapi Prabowo di masa depan. Proses transisi kepemimpinan saat ini antara Prabowo Subianto sebagai presiden baru dan mantan Presiden Joko Widodo berjalan dalam suasana yang relatif mulus dan menunjukkan stabilitas politik yang baik. Transisi yang lancar ini bisa dibilang sebagai hasil dari beberapa faktor penting, termasuk hubungan personal yang baik antara kedua tokoh, kesamaan visi dalam beberapa isu kebijakan, serta sikap inklusif Prabowo dalam melibatkan tokoh-tokoh dari pemerintahan sebelumnya. Tantangan dalam transisi kepemimpinan. Meski berjalan lancar, transisi ini tetap menghadapi sejumlah tantangan yang umum terjadi dalam peralihan kekuasaan, terutama dalam hal berikut. 1. Kesinambungan kebijakan. Meneruskan kebijakan-kebijakan Jokowi tanpa perubahan drastis memerlukan kehati-hatian, terutama dalam sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan di wilayah luar Jawa. Kebijakan yang tidak dilanjutkan atau diubah terlalu cepat berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi mengindikasikan keinginan untuk menjaga kesinambungan tersebut, sehingga dapat memberikan sinyal positif bagi masyarakat dan investor mengenai stabilitas arah kebijakan. 2. Pengaruh mantan presiden. Sebagai mantan presiden yang masih memiliki pengaruh kuat,
keterlibatan atau dukungan Jokowi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Prabowo. Namun, di sisi lain, eksistensi Jokowi yang berpengaruh besar juga bisa menjadi tantangan bagi Prabowo dalam membangun identitas dan arah kepemimpinan yang benar-benar baru. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi upaya penting bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan harmonis dengan Jokowi sekaligus mulai menegaskan arah kebijakan yang menjadi ciri khas pemerintahannya. 3. Ekspektasi publik. Setelah 2 periode kepemimpinan Jokowi, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil pemerintahan. Prabowo perlu merespons harapan publik ini dengan kebijakan yang bisa memperkuat capaian pemerintahan sebelumnya, sekaligus menghadirkan solusi atas tantangan baru yang muncul, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan energi. Pertemuan ini bisa membantu mengelola ekspektasi masyarakat, bahwa kesinambungan antara kedua tokoh bisa membawa manfaat jangka panjang. 4. Polaritas politik. Setelah periode pemilu yang panas, ada potensi polarisasi dalam masyarakat yang masih tersisa. Pertemuan ini menunjukkan sinyal bahwa kedua tokoh bisa bersatu demi kepentingan nasional. Hal ini diharapkan dapat membantu meredakan ketegangan antar pendukung yang mungkin masih ada dan menunjukkan bahwa kerjasama di level tertinggi kepemimpinan adalah hal yang bisa diteladani oleh publik. Dukungan Jokowi terhadap Presiden Prabowo dalam melanjutkan program-program unggulan tampak cukup signifikan, baik dari segi simbolis maupun praktis. Jokowi, yang selama 2 periode terakhir memfokuskan kebijakan pada pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia, kemungkinan melihat Prabowo sebagai penerus yang dapat melanjutkan agenda tersebut. Hal ini bisa menjadi faktor stabilitas penting dalam transisi kepemimpinan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut beberapa area dukungan dan tantangan yang relevan. 1. Infrastruktur dan pemerataan pembangunan. Jokowi telah menginisiasi proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, kereta cepat, pelabuhan, dan bandara. Dukungan dari Jokowi dapat memberi kepercayaan publik pada Prabowo untuk melanjutkan dan memperluas proyek ini ke daerah yang belum terjangkau. Jika Prabowo berhasil mengelola kesinambungan ini dengan baik, program pembangunan nasional yang dimulai Jokowi akan semakin berdampak pada ekonomi lokal di luar Jawa. 2. Ketahanan pangan dan energi. Selama masa jabatan, Jokowi memberi perhatian besar pada ketahanan pangan dan energi, dengan fokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, dan energi terbarukan. Prabowo, yang juga menaruh perhatian pada ketahanan pangan, bisa mendapatkan dukungan strategis dari Jokowi dalam memperkuat sektor ini. Dukungan ini penting untuk menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan ketergantungan energi. 3. Stabilitas politik dan sosial. Jokowi sebagai mantan presiden masih memiliki pengaruh besar di parlemen dan dukungan yang luas dari masyarakat. Dengan dukungan ini, Prabowo bisa lebih mudah dalam menjalin hubungan yang baik dengan parlemen dan memastikan kebijakan-kebijakan utama berjalan tanpa hambatan politik yang besar. Pengaruh Jokowi juga berperan dalam membantu meredakan perbedaan di masyarakat dan mengurangi polarisasi yang mungkin terjadi. Namun, ada beberapa tantangan yang mungkin muncul. 1. Ekspektasi publik yang tinggi. Dukungan Jokowi juga datang dengan ekspektasi tinggi dari publik bahwa Prabowo akan meneruskan keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai. Hal ini bisa menjadi tantangan jika Prabowo ingin mengubah arah kebijakan atau memperkenalkan pendekatan baru yang berbeda. 2. Menyeimbangkan identitas politik. Meskipun ada kesinambungan, Prabowo juga perlu menegaskan identitas dan arah kebijakannya sendiri, yang mungkin tidak selalu sama dengan kebijakan Jokowi. Menemukan keseimbangan antara kesinambungan dan inovasi baru akan menjadi tantangan dalam membangun citra Prabowo sebagai presiden yang kuat dengan visi yang unik. Pesan khusus terkait keberlanjutan program-program pemerintah adalah bahwa kesinambungan kebijakan sangat penting untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Keberlanjutan ini perlu mengedepankan stabilitas, pembangunan berkelanjutan, serta inovasi yang responsif terhadap kebutuhan rakyat yang terus berkembang. 1. Pentingnya stabilitas dalam transisi. Saat kepemimpinan berganti, penting untuk menjaga stabilitas dan melanjutkan program yang sudah menunjukkan hasil positif. Hal ini bukan hanya memastikan bahwa investasi dan sumber daya yang sudah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal, tetapi juga memberi keyakinan kepada rakyat bahwa pemerintah bekerja untuk kesejahteraan mereka,
bukan hanya sekadar menjalankan proyek tanpa dampak yang jelas. 2. Keberlanjutan program infrastruktur. Infrastruktur menjadi salah satu program utama pemerintah selama beberapa periode terakhir karena dampaknya yang besar pada ekonomi rakyat. Melanjutkan program ini akan memperluas akses ekonomi di berbagai daerah dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Di sisi lain, inovasi baru tetap dibutuhkan, misalnya dalam bentuk pengembangan teknologi ramah lingkungan atau transportasi berkelanjutan, agar dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini tetapi juga di masa mendatang. 3. Fokus pada kesejahteraan rakyat. Setiap program pemerintah, baik yang sedang dilanjutkan atau yang baru, perlu memastikan dampak langsungnya bagi kesejahteraan rakyat. Program ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi harus ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa lebih mandiri dan sejahtera. Dukungan yang kuat dan berkesinambungan pada sektor-sektor ini akan membantu mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial di berbagai wilayah. 4. Arah kebijakan yang adaptif. Setiap program yang dilanjutkan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan tantangan baru, seperti perubahan iklim, kebutuhan energi terbarukan, dan ketahanan ekonomi global. Pemerintah harus responsif dalam memperbarui kebijakan agar tetap relevan dan tepat sasaran. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo, kemungkinan besar ada pembicaraan informal mengenai program-program strategis yang menjadi prioritas dalam periode kepresidenan Prabowo saat ini. Meski pertemuan tersebut diklaim hanya sebagai silaturahmi, sejumlah topik prioritas seperti kesinambungan kebijakan infrastruktur, ketahanan pangan, dan ketahanan energi berpotensi menjadi fokus diskusi strategis. 1. Infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur telah menjadi salah satu program unggulan selama kepemimpinan Jokowi, dan program ini tampaknya tetap menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Prabowo. Dengan dukungan Jokowi, program ini kemungkinan akan dilanjutkan dengan penekanan pada pemerataan pembangunan di luar Jawa, peningkatan konektivitas, serta pendekatan yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat memperkuat akses pasar bagi daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi logistik di seluruh wilayah Indonesia. 2. Ketahanan pangan. Topik ketahanan pangan menjadi salah satu yang relevan, mengingat Prabowo sendiri memiliki perhatian besar di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dalam konteks ketidakpastian global, memprioritaskan program yang meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik sangat penting. Jokowi kemungkinan mendukung upaya ini dengan berbagi wawasan dari inisiatif pangan yang telah ia jalankan, termasuk strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan. 3. Energi terbarukan dan ketahanan energi. Pengembangan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi adalah topik strategis yang penting dalam periode ini, terutama untuk menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jika Prabowo ingin meneruskan kebijakan ini, diskusi dengan Jokowi tentang strategi yang telah dimulai, seperti proyek kendaraan listrik dan energi surya, mungkin akan menjadi nilai tambah dalam membangun arah kebijakan energi yang lebih kuat dan berkelanjutan. 4. Peningkatan sumber daya manusia. SDM Jokowi sebelumnya telah memulai program pengembangan SDM dengan meningkatkan keterampilan dan pendidikan vokasional. Diskusi mengenai cara memperkuat pendidikan serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja nasional mungkin akan menjadi salah satu prioritas yang dibicarakan. Ini penting agar SDM Indonesia dapat bersaing di pasar global dan mampu mengatasi tantangan ekonomi digital. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa program yang dianggap sangat penting untuk dilanjutkan, antara lain. 1. Program infrastruktur. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang telah dimulai selama pemerintahan Jokowi merupakan prioritas utama. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi perdagangan. Proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dapat memberikan dampak langsung pada perekonomian lokal serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan pasar. Menurut banyak pengamat, keberlanjutan proyek infrastruktur ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang sudah ada dapat dimaksimalkan dan menghindari pemborosan sumber daya. 2. Ketahanan pangan. Program ketahanan pangan perlu menjadi fokus utama mengingat tantangan global yang berkaitan dengan perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan pangan. Prabowo,
yang memiliki latar belakang dalam sektor pertanian, diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang mendukung produksi pangan lokal dan meminimalisir ketergantungan pada impor. Strategi yang baik di sektor pangan tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. 3. Pendidikan dan peningkatan SDM. Melanjutkan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, SDM, sangat penting untuk mempersiapkan generasi mendatang agar siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Program yang fokus pada peningkatan keterampilan, pendidikan vokasional, dan akses pendidikan yang lebih baik dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. 4. Ketahanan energi dan energi terbarukan. Dengan tantangan yang berkaitan dengan energi fosil dan kebutuhan untuk transisi ke sumber energi yang lebih bersih, melanjutkan program energi terbarukan menjadi krusial. Mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Masing-masing program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi rakyat dan perekonomian Indonesia. Dengan melanjutkan dan mengembangkan program-program ini, Prabowo dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa perubahan kebijakan dan pendekatan yang perlu diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk 1. Pendekatan berkelanjutan terhadap lingkungan. Mengingat tantangan global yang berkaitan dengan perubahan iklim, penting untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ini termasuk penekanan pada pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mitigasi dampak perubahan iklim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau. Sumber seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyarankan bahwa kebijakan pro-lingkungan harus menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang. 2. Inovasi dalam pendidikan dan pelatihan. Perubahan di pasar tenaga kerja yang dipicu oleh perkembangan teknologi memerlukan pendekatan baru dalam pendidikan dan pelatihan. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri, termasuk penguatan keterampilan digital dan teknis. Inisiatif untuk meningkatkan pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis industri sangat penting untuk memastikan bahwa angkatan kerja siap menghadapi tantangan baru. Beberapa lembaga pendidikan telah mulai bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan program pelatihan yang lebih relevan. Digitalisasi dan transformasi teknologi. Melanjutkan transformasi digital di semua sektor menjadi hal yang krusial. Ini termasuk digitalisasi layanan publik, pengembangan e-government, dan peningkatan infrastruktur digital. Dengan banyaknya potensi yang ditawarkan oleh teknologi, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong inovasi dan kewirausahaan berbasis teknologi. Ini juga mencakup perlindungan terhadap data dan privasi masyarakat dalam era digital. Kesehatan masyarakat. Mengingat dampak pandemi COVID-19, kebijakan kesehatan publik perlu menjadi prioritas. Ini mencakup penguatan sistem kesehatan nasional, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, dan kesiapsiagaan terhadap wabah di masa depan. Kebijakan yang fokus pada pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan dukungan kesehatan mental sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih resilien. 3. Inklusifan masyarakat. Kebijakan yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan sangat penting. Ini termasuk mendorong keterlibatan komunitas dalam proyek pembangunan lokal dan memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan. Dengan pendekatan inklusif, diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pemerintah. Perkembangan kerjasama politik di antara para pemimpin nasional saat ini menunjukkan tanda-tanda positif, meskipun tantangan tetap ada. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks ini meliputi 1. Peningkatan dialog dan koalisi. Terlihat ada upaya untuk meningkatkan dialog antara pemimpin politik dari berbagai partai. Misalnya, pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo menjadi simbol penting dari upaya untuk membangun koalisi yang lebih inklusif dan memperkuat stabilitas politik.
Kerjasama semacam ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam menyelesaikan isu-isu nasional, terutama menjelang pemilu mendatang. 2. Respons terhadap tantangan global. Para pemimpin juga semakin menyadari pentingnya bekerja sama untuk menghadapi tantangan global, seperti krisis iklim dan perubahan ekonomi. Dalam konteks ini, kolaborasi di tingkat internasional dan regional menjadi penting, dengan berbagai pertemuan dan forum yang membahas isu-isu strategis yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. 3. Penguatan toleransi dan inklusivitas. Ada peningkatan kesadaran di antara pemimpin politik akan pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam kebijakan publik. Mereka berusaha untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi polarisasi dan memperkuat kerukunan di tengah perbedaan pandangan. 4. Membangun kepercayaan publik. Kerjasama politik yang baik juga berkontribusi pada pembangunan kepercayaan publik. Ketika pemimpin menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama, hal ini dapat meningkatkan dukungan masyarakat dan mengurangi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Kepercayaan publik sangat penting untuk stabilitas politik jangka panjang. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dapat memiliki dampak signifikan terhadap pemilihan kepala daerah, pilkada, yang akan berlangsung. Berikut adalah beberapa potensi dampaknya. 1. Stabilitas koalisi dan dukungan. Pertemuan ini bisa memperkuat stabilitas koalisi antara partai-partai besar yang mendukung Prabowo dan Jokowi. Jika kedua tokoh ini menunjukkan dukungan publik satu sama lain, ini dapat menciptakan sinergi dan mendorong calon dari partai koalisinya untuk lebih solid dalam pilkada. Hal ini berpotensi meningkatkan dukungan terhadap calon-calon dari partai-partai tersebut di daerah-daerah yang dihadapi oleh persaingan ketat. 2. Pengaruh pada pemilih. Kehadiran kedua tokoh ini dalam satu forum dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap kandidat yang diusung oleh koalisi mereka. Dukungan dari Jokowi sebagai mantan presiden dapat memberikan legitimasi tambahan bagi Prabowo dan calon-calon yang didukungnya, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi basis dukungan Jokowi. Hal ini bisa membantu menarik pemilih yang lebih luas, termasuk mereka yang sebelumnya mungkin ragu terhadap Prabowo. 3. Penguatan pesan kebijakan. Pertemuan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menggarisbawahi komitmen terhadap keberlanjutan program-program pemerintah yang telah dijalankan Jokowi. Dengan mengadopsi beberapa kebijakan yang sukses dari pemerintahan sebelumnya, Prabowo dapat meyakinkan pemilih bahwa dia akan melanjutkan program-program yang berdampak positif, yang pada gilirannya dapat mendukung calon-calon dalam pilkada yang sejalan dengan visi tersebut. 4. Pengurangan polarisasi politik. Pertemuan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi polarisasi politik di antara para pemilih. Dengan memperlihatkan sikap saling menghormati dan kerjasama, ini dapat meredakan ketegangan politik yang mungkin terjadi di masyarakat menjelang pilkada. Hal ini penting untuk menciptakan iklim politik yang lebih kondusif, yang dapat berpengaruh positif terhadap partisipasi pemilih. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pemilihan kepala daerah, pilkada, yang akan datang. Salah satu dampak utama adalah penguatan stabilitas koalisi antara partai-partai besar yang mendukung keduanya, yang dapat menciptakan sinergi dalam mendukung calon-calon di pilkada. Selain itu, dukungan publik Jokowi dapat memberikan legitimasi tambahan bagi Prabowo, sehingga menarik pemilih yang lebih luas, termasuk mereka yang sebelumnya ragu terhadapnya. Pertemuan ini juga berfungsi sebagai platform bagi Prabowo untuk menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan program-program pemerintahan Jokowi, yang bisa meyakinkan pemilih mengenai visi dan misi calon-calon yang didukungnya. Terakhir, dengan menunjukkan sikap saling menghormati dan kolaborasi, pertemuan ini dapat membantu meredakan polarisasi politik, menciptakan iklim politik yang lebih kondusif untuk pilkada. Secara keseluruhan, jika dikelola dengan baik, pertemuan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika pilkada yang akan datang. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, subscribe, share dan komennya.